Tampak jelas bahwa melalui kelompok capir pengetahuan lapisan masyarakat kita mengenai berbagai hal meningkat dengan cepat dan luas, terutama yang menyangkut masalah-masalah pembangunan di pedesaan. Pengetahuan yang bertambah itu telah mendorong prakarsa-prakarsa masyarakat dalam melanjutkan, meningkatkan, dan memperluas pembangunan. Prakarsa-prakarsa masyarakat itu merupakan kekuatan yang tidak ternilai harganya dalam perjalanan pembangunan bangsa kita yang masih akan panjang menuju terwujudnya masyarakat yang maju, sejahtera, adil, makmur, dan lestari berdasarkan Pancasila. Prasasti Kelompok Capir di Jakarta yang ditandatangani oleh Pak Harto pada 10 Februari 1988. Menggelar Kelompok Capir. Pak Harto bukanlah pemimpin yang menghabiskan waktu di balik meja. Pak Harto juga bukan pemimpin yang asyik berkeliling ke sana kemari sehingga lupa tugas-tugas administratif rutinnya. Pak Harto juga bukan komunikator yang ekspresif, cenderung pendiam dan berbicara seperlunya. Rosihan Anwar, wartawan senior yang pernah melakukan perjalanan bersama dengan Pak Harto ketika menjemput Pak Dirman untuk kembali ke Jogja pada masa revolusi kemerdekaan, menjuluki Pak Harto Mr. Kulino Meneng atau kawan perjalanan yang pendiam. Pada masa awal kepemimpinannya, bahkan Pak Harto aktif melakukan perjalanan inkognito, mengunjungi rakyatnya tanpa protokoler dan keluar masuk perkampungan sekedar berdialog dengan apa yang rakyat keluh kesahkan. Pak Harto sadar betul pentingnya berkomunikasi dengan mereka. Bagi Pak Harto, komunikasi merupakan sarana utama dalam pembangunan yang dijalankan pemerintahannya. Pak Harto juga memanfaatkan berbagai teknik dan media komunikasi yang tumbuh dan berkembang saat itu untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan. Pak Harto menghindari pidato-pidato yang retoris tanpa teks di depan massa. Sebagai gantinya, Pak Harto menyampaikan pesan-pesan kepemerintahannya dengan membaca teks di dalam kelompok-kelompok. Pada kesempatan lain, berkomunikasi secara tatap muka merupakan kegemarannya, utamanya dengan rakyat kecil, baik petani, nelayan, pedagang pasar, dan guru sekolah yang dikenal dengan komunikasi sambung rasa. Pak Harto sadar upaya berkomunikasi dengan kelompok kecil hanya efektif bagi kelompok tersebut dan kurang mencapai efek masif, apalagi nasional. Maka Pak Harto memanfaatkan media massa seperti surat kabar, radio, dan televisi sebagai amplifier dari pesan-pesan pembangunan yang disampaikan dalam komunikasi sambung rasa yang digelar. Dalam kerangka ini, publik menyaksikan Pak Harto tampil bertemu bicara dengan sekelompok masyarakat yang ditayangkan melalui layar televisi atau disiarkan melalui Radio Republik Indonesia dan terekam dalam pemberitaan di sejumlah media massa cetak. Sesuatu yang membosankan bagi orang-orang kota, namun sesungguhnya sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat desa yang terorganisasi dalam kelompok pendengar, pembaca, dan pemirsa atau kelompok capir. Teknik demikian memastikan pesan bisa langsung diterima oleh sasaran tanpa menimbulkan bias pesan. Ini pula yang menyebabkan para petani, nelayan, bahkan rakyat kecil di desa-desa terjauh sekalipun selalu memperoleh informasi mutakhir tentang pembangunan secara akurat. Pilihan strategi dan teknik komunikasi yang mampu memangkas berbagai hambatan dan keterbatasan komunikasi seperti jarak,
waktu, biaya, dan penguasaan teknologi. Rakyat yang hidup di desa-desa cukup berkumpul bersama pada suatu waktu di suatu tempat, menyetel televisi dan menyimak apa yang sedang didiskusikan antara Pak Harto dengan kelompok warga tentang berbagai hal. Dan setelah acara usai, mereka bisa berdiskusi membincangkan berbagai hal yang disampaikan atau mereka kembali ke rumah masing-masing, melanjutkan aktivitas sambil merenungkan apa yang didapatnya dari acara itu. Sesuatu yang kini semakin langka dilakukan. Pendidikan nasional kita tidak hanya semata-mata untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tok, tetapi harus juga menjadikan manusia yang berwatak Pancasila. Pak Harto tentang tujuan pendidikan nasional dalam peluncuran Wajib Belajar 9 tahun 1994. Mencerdaskan bangsa dengan wajar. Berikan kesempatan yang sama dan adil kepada seluruh anak-anak Indonesia usia 7 hingga 12 tahun untuk menikmati pendidikan. Inilah salah satu alasan yang mendorong Pak Harto mencanangkan program Wajib Belajar pada tanggal 2 Mei 1984 di Stadion Utama Senayan, Jakarta. Satu lagi, langkah penting yang ditempuh Pak Harto dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Sebelumnya, pada tahun 1973, Pak Harto sebagai Presiden Republik Indonesia menerbitkan Instruksi Presiden nomor 10 tahun 1973 tentang program bantuan pembangunan gedung SD Inpres ditujukan untuk memeratakan pendidikan melalui pembangunan sekolah-sekolah dasar di berbagai pelosok negeri. Sekolah yang kemudian dikenal dengan nama SD Inpres. Sebelum program Inpres dilaksanakan, jumlah gedung SD yang tercatat pada tahun 1968 sebanyak 60.023 unit dan gedung SMP 5.897 unit. Pada awal pelita 6, jumlah itu telah meningkat menjadi sekitar 150.000 gedung SD dan 20.000 gedung SMP. Untuk mendukung pelaksanaan pendidikan di SD-SD Inpres ini, direkrut tak kurang 1 juta guru SD yang ditempatkan hingga ke pelosok-pelosok negeri. Wajib belajar atau wajar 6 tahun digelar mulai tahun 1984 dengan target semua anak-anak sekolah Indonesia memperoleh pendidikan formal di sekolah-sekolah dasar. Pada akhir pelita 4 program wajar 6 tahun, angka partisipasi SD berhasil mencapai 89,91%. Tak hanya melalui pendidikan formal, upaya pemerataan pendidikan dilakukan pada masa itu. Pak Harto juga menggelar program kelompok belajar berdasarkan paket-paket pendidikan tertentu, dikenal dengan sebutan kejar paket A dan paket B. Mereka yang tidak berkesempatan meraih pendidikan dasar difasilitasi untuk mengikuti pendidikan yang setara berdasarkan paket-paket yang telah disediakan. Hal ini dilakukan secara berkelompok dan pada akhir kegiatan diberikan kesempatan mengikuti ujian kesetaraan. Hasilnya diukur dengan menurunnya angka buta huruf di Indonesia secara drastis. Jika tahun 1971 jumlah mereka yang buta huruf mencapai 39,1%, maka pada tahun 1990 jumlahnya tinggal 15,9%. Pada bulan Juni 1993, UNESCO, organisasi yang menangani pendidikan dan kebudayaan PBB,
menganugerahkan medali Avicenna atau Ibnu Sina kepada Pak Harto. Penghargaan atas keberhasilannya memimpin Indonesia untuk menuntaskan program wajib belajar. Sebuah pengakuan yang diberikan bukan saja karena keberhasilan memeratakan pendidikan, tapi juga karena kecepatan Indonesia menuntaskan program ini. Pak Harto terus melanjutkan program pemerataan pendidikan ini dengan meluncurkan wajib belajar 9 tahun pada tanggal 2 Mei 1994. Dalam renungan tentang segala upayanya mencerdaskan kehidupan bangsa, Pak Harto tak lupa memberikan satu penekanan. Pendidikan nasional kita tidak hanya semata-mata untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi harus juga menjadikan manusia yang berwatak Pancasila. Suatu hal yang sering kali terabaikan ketika bangsa ini membicarakan angka-angka pencapaian pembangunan pendidikan. Kita harus mengandalkan kekuatan sendiri, dan kekuatan itu ada pada manusia, bangsa Indonesia dengan generasi muda sebagai andalan utamanya. Karena itu, generasi muda Indonesia harus menyiapkan diri sebaik-baiknya agar dapat melanjutkan, memperluas, dan meningkatkan pembangunan bangsa demi masa depannya sendiri dan masa depan bangsa dari generasi ke generasi sepanjang masa. Memasyarakatkan olahraga, mengolahragakan masyarakat. Ada slogan yang begitu populer pada masa itu yang mengundang senyum, tapi sekaligus menggerakkan banyak warga menggemari kegiatan olahraga. Memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Mengundang senyum, karena diksi dan cara membolak-balikan kata ini menimbulkan kesan yang tidak formal, segar. Namun di balik itu, ada pesan yang sungguh-sungguh untuk mengajak masyarakat untuk berolahraga. Pesan yang tidak instruktif, namun terasa menggerakkan secara kolektif. Slogan ini mulai dipergunakan pada saat diluncurkannya Hari Olahraga Nasional pada tanggal 9 September 1983. Segera setelah itu, perlahan tapi pasti, olahraga memiliki posisi yang sangat dihormati dalam kegiatan pembangunan nasional Indonesia. Sementara itu, bagi para atlet, kepedulian Pak Harto terhadap olahraga membuat mereka merasa dihargai. Bahkan dalam kondisi tertentu dieluk-elukkan laksana pahlawan. Pak Harto senantiasa memberikan dukungan kepada mereka yang hendak berlaga ke luar negeri membawa nama bangsa. Memberi restu di Istana Negara kepada atlet yang hendak bertanding di ajang internasional merupakan cara Pak Harto memotivasi para atlet dari cabang apapun. Jika pertandingan itu dilakukan di dalam negeri, Pak Harto sering terlihat datang secara khusus untuk memberikan aplaus dan dukungan moral. Lebih dari itu, guna mengelola pembangunan di bidang olahraga secara nasional, maka mulai tahun 1983, di dalam Kabinet Pembangunan 4, diangkat Menteri Muda Urusan Pemuda dan Olahraga. Pak Harto juga tidak menganak-emaskan satu cabang olahraga dari cabang yang lain. Semua diperlakukan sama. Itu yang membuat motivasi para atlet dalam berjuang di arena pertandingan begitu merata dan sama membara. Tak mengherankan pula, bila periode 1980 hingga pertengahan tahun 1990-an, prestasi olahraga Indonesia sangat mengesankan.
senantiasa menjadi jawara di berbagai kompetisi, utamanya di Asia Tenggara. Para olahragawan Indonesia juga disegani lawan-lawannya. Saat itu, siapapun atlet Indonesia bangga mengenakan seragam merah putih. Semboyan ini juga mendorong masyarakat jadi lebih gemar berolahraga. Lapang-lapang dan tempat-tempat terbuka setiap pagi hari dan sore hari jadi dipenuhi warga setempat untuk berolahraga. Senam kesegaran jasmani menjadi agenda rutin anak-anak sekolah setiap minggunya. Demikian pula di instansi-instansi pemerintahan dan BUMN. Setiap Jumat pagi menyempatkan diri untuk menggelar senam pagi sebelum melakukan aktivitas rutin. Kegiatan yang tak hanya dilakukan oleh para bawahan, tetapi juga pucuk pimpinan lembaga atau instansi. Mereka ada yang menganggap cara ini akhirnya sebatas formalitas belaka, namun sesungguhnya tak ada ruginya melakukan gerak badan secara bersama-sama, karena yang merasakan hasilnya mereka sendiri. Bagi masyarakat, slogan ini bukan omong kosong belaka. Kesungguhan pemerintah juga dirasa ketika mereka memberikan dukungan kepada masyarakat yang hendak membangun lapang olahraga di lingkungan mereka. Demikian pula dengan penyelenggaraan berbagai pertandingan dari tingkat lokal sampai nasional, begitu semarak diselenggarakan. Tiada hari tanpa olahraga. Demikian situasi yang berkembang segera setelah kampanye memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat dicanangkan oleh Pak Harto. Di mana-mana orang suka berolahraga. Pemerintah juga memberikan dukungan kepada masyarakat yang hendak membangun lapang olahraga di lingkungannya. Bermacam-macam pertandingan olahraga dari tingkat lokal sampai nasional pun semarak diselenggarakan. Hasilnya juga sangat menggembirakan. Indonesia menjadi negara yang memuncaki pesta olahraga Asia Tenggara, tampil menjadi 10 besar di Asian Games. Sejumlah gelar tingkat dunia diraih atlet bulu tangkis Indonesia menciptakan kebanggaan tersendiri. Bagaimanapun, indikasi kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari prestasi olahraga dari bangsa itu di dalam pergaulan internasional. Tatkala gerakan pembangunan pertanian kita lancarkan, pada waktu itu para petani kita umumnya sangat miskin, ditambah pengetahuan yang rendah dan lahan yang sempit. Mereka bukan hanya tidak mampu membeli bibit unggul, tetapi juga tidak mampu membeli pupuk dan membeli obat hama. Cara bertani yang tradisional ditambah dengan kemiskinan mengakibatkan cara mereka bercocok tanam sama sekali tidak memberi peluang bagi peningkatan produktivitas. Karena itu, kita memutuskan kebijaksanaan nasional yang menyeluruh dan terkendali dengan tetap membuka inisiatif dan tanggung jawab petani sendiri. Pak Harto tentang pentingnya pembangunan pertanian dalam Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya 1989. Mewujudkan swasembada beras. Sandang kalawan pangan iku tumraping kawula kudu diperlakoke mula sira aja nyepelekkake sandang kalawan pangan. Mangkono uga ketentraman atine kawula perlu supaya ora ana krida paripeksa sing turnama. Salah satu butir falsafah yang dikumpulkan oleh Pak Harto dalam bukunya Butir-butir Budaya Jawa. Maknanya, sandang pangan bagi rakyat itu haruslah dipentingkan.
Oleh karena itu, jangan mengabaikan sandang dan pangan. Demikian pula ketentraman hati rakyat itu perlu agar tidak ada tindakan paksaan dan kekerasan. Sebagai orang Jawa, Pak Harto sangat memaknai hakikat butir falsafah tersebut. Maka ketika tampil menjadi pemimpin di negeri ini, Pak Harto sangat peduli dengan persoalan kebutuhan paling dasar dari rakyatnya, yakni kecukupan pangan dan sandang. Sepanjang karir kepemimpinannya, Pak Harto tak pernah berhenti mengusahakan tersedianya pangan yang cukup, sandang yang murah, dan suasana kehidupan yang tentram. Terlebih dengan latar belakangnya sebagai anak petani dan tumbuh dibesarkan di desa. Pak Harto sangat paham hingga ke persoalan teknis bagaimana mengembangkan usaha tani bagi tercukupinya kebutuhan akan pangan. Maka, lihatlah kebijakan yang dikembangkan Pak Harto bersama para menteri di kabinet pemerintahannya sangat memprioritaskan pertanian. Keputusan politik untuk mencurahkan perhatian pada pembangunan pertanian tercermin dengan jelas dalam penyediaan anggaran pembangunan negara kita di sektor pertanian dan irigasi yang selama bertahun-tahun selalu mendapatkan anggaran yang besar. Demikian Pak Harto menulis dalam autobiografinya. Pak Harto tak berhenti sebatas membuat keputusan politik. Pak Harto terjun langsung memastikan keputusan itu berbuah kebijakan dan kerja nyata hingga di tingkat petani. Pak Harto mendorong para petani untuk meningkatkan produksi pangan, khususnya beras. Hal ini dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Namun, karena perluasan lahan membutuhkan dana yang besar, maka intensifikasi lebih diutamakan. Caranya, dengan menaikkan produktivitas dan produksi padi pada lahan yang telah ada. Dalam kerangka inilah, Pak Harto memotivasi petani untuk menerapkan teknologi panca usaha tani yang sesungguhnya merupakan local wisdom dari masyarakat pedesaan sejak dulu kala. Pak Harto mengenang upayanya sebagai berikut. Tatkala gerakan pembangunan pertanian kita lancarkan, pada waktu itu para petani kita umumnya sangat miskin, ditambah pengetahuan yang rendah dan lahan yang sempit. Mereka bukan hanya tidak mampu membeli bibit unggul, tetapi juga tidak mampu membeli pupuk dan membeli obat hama. Cara bertani yang tradisional ditambah dengan kemiskinan mengakibatkan cara mereka bercocok tanam sama sekali tidak memberi peluang bagi peningkatan produktivitas. Karena itu, kita memutuskan kebijaksanaan nasional yang menyeluruh dan terkendali dengan tetap membuka inisiatif dan tanggung jawab petani sendiri. Hasilnya, jika tahun 1969, ketika Pak Harto memulai kepemimpinannya sebagai Presiden Republik Indonesia, produksi beras hanya mencapai 12,2 juta ton setahun, maka pada tahun 1984, Indonesia telah mencapai produksi beras lebih dari 25,8 juta ton setahun. Sebuah kondisi yang membuat Indonesia berhasil mewujudkan swasembada pangan, utamanya beras, sebagai bahan pokok yang utama dari bangsa Indonesia. Atas prestasi itu pula, FAO mengundang Pak Harto untuk tampil di forum internasional di Roma, Italia, untuk memaparkan kisah suksesnya di bidang pembangunan pertanian mewakili negara-negara sedang berkembang. Lebih dari itu, pada Juli 1986, Pak Harto mendapat penghargaan medali emas FAO atas keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras. Pada salah satu bidang medali itu tertulis, From Rice Importer to Self-Sufficiency.
Sementara bidang lainnya tercetak figur Pak Harto lengkap dengan tulisan Presiden Soeharto, Indonesia. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.